disertai dengan sebuah cinta antar sesama, maka hari ini saya kira kita belum merdeka. Betul atau tidak? Mereka rela meninggalkan semua kepentingan mereka, bahkan harga diri mereka, nyawa mereka, demi Anda dan saya. Mereka tidak tanya bahwa ini rambut keriting, ini kulit hitam, ini kulit putih, ini mata bulat, ini mata sipit. Mereka tidak tanya itu. Yang mereka tahu bahwa semua berhak untuk memperoleh yang namanya kemerdekaan itu. Itulah sebabnya kemerdekaan itu berbicara tentang ungkapan cinta, kasih kepada sesama. Yang berikut, kemerdekaan itu juga berbicara tentang sebuah pengorbanan hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa kita. Dalam ayat ini jelas Petrus mengingatkan kepada kita bahwa karena kamu telah mengizinkan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Mengisi kemerdekaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka itu harus ditandai dengan yang disebut pengorbanan. Orang sekarang kan tidak mau berkorban kalau tidak ada sesuatu yang dia dapat. Kemudian kemerdekaan itu juga berbicara tentang sukacita. Kemerdekaan itu juga berbicara tentang kemenangan. Itulah sebabnya Alkitab mencatat bahwa semua yang berbicara tentang kemerdekaan itu telah dikerjakan secara sempurna oleh Tuhan Yesus dengan penuh ketaatan. Dan ini pun juga dilakukan oleh para pahlawan kita. Mereka telah melakukan semuanya itu dengan suatu semangat spirit, kesukacitaan dalam bentuk ketaatan, komitmen yang sungguh-sungguh dan sempurna supaya bagaimana saudara dan saya ini bisa menikmati kemerdekaan yang hari ini sudah kita lakukan dan sudah memasuki usia yang ke-78 tahun. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hanya sebatas itu? Nah, sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan, Alkitab mendorong kita untuk mari kita berperan aktif. Gereja jemaat Tuhan itu harus berperan aktif melanjutkan tongkat estafet dalam mengisi kemerdekaan itu. Nah, seperti apa dan bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan itu? Dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajak kita bahwa dalam mengisi kemerdekaan itu, maka hal yang paling konkret, yang paling real untuk kita lakukan di tengah-tengah kondisi yang hari ini kita hadapi dengan berbagai macam pergumulan, penderitaan, tekanan, aniaya, maka Petrus mengajarkan kepada kita ada dua hal. Yang pertama itu adalah kita harus tetap menjadi saudara dalam seiman. Mengulang apa yang dikatakan oleh Gus Dur tadi, kita boleh berbeda keyakinan, tapi kita saudara dalam kemanusiaan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dimaksud dengan menjadi saudara seiman itu harus ditandai dengan sebuah kasih yang tulus. Kita telah memperoleh kemerdekaan yang dikerjakan oleh Kristus, yang kemudian juga kita telah memperoleh kemerdekaan yang dikerjakan oleh para pahlawan kita. Tetapi dalam menjadi saudara seiman dengan ditandai dengan kasih yang tulus, itu sangat sulit sekali kita temukan. Menjadi saudara yang seiman dan tulus itu artinya harus terlihat dalam setiap sikap, tingkah laku, perilaku kita dalam mengasihi sesama yang ditandai dengan kasih Kristus. Gereja hari-hari ini mengalami yang namanya krisis mengasihi dan mencintai sesama. Ya. Kalau sesama saja kita tidak bisa mencintai, apalagi yang di luar sana. Sekarang manusia itu sedang berada dalam satu zona yang saya sebut dengan zona egosentris. Kita hanya lebih mengurus persoalan internal kita, kepentingan kita, dibanding dengan kepentingan yang lain. Maka padahal di gereja kita dengungkan, kita suarakan, kita gemakan bahwa tidak boleh ada sekat, tidak boleh ada tembok, semuanya harus membaur satu sama yang lain. Nah, tapi dalam realita, dalam mengisi itu semua Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja gagal dalam hal ini. Sebagai umat Tuhan kita gagal dalam hal ini. Dan karena itu, untuk menjadi gereja yang berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan,
maka kita harus menjadi saudara seiman yang harus ditandai dengan kasih yang tulus. Ada amin? Untuk menjadi saudara yang seiman dalam kasih yang tulus ini kan gak gampang. Kadang-kadang kita selalu melihat, mengecek, memfilter dulu. Dalam ayat 22, saya ulangi sekali lagi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Apa yang dimaksud dengan kasih persaudaraan di sini? Kalau kita mau mengkaji dan meneliti lebih dalam, maka ini dari kata Philadelphia yang berasal dari dua suku kata phileo atau philia yang berarti kasih atau mengasihi, dan kemudian kata yang kedua itu digunakan kata adelphos yang berarti saudara. Dan Philadelphia ini memang seringkali jarang digunakan, bahkan hampir tidak pernah kita temukan dalam sebuah literatur atau tulisan-tulisan kekristenan. Tapi dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik karena Petrus mengingatkan kepada kita bahwa untuk dalam misi kemerdekaan itu, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus mengasihi sesama dan diikat dalam kasih persaudaraan yang merupakan sebuah ciri yang melekat dalam identitas kita sebagai umat Tuhan dalam melayani sesama ketika kita hidup sebagai warga negara kerajaan surga. Bapak Ibu yang dimuliakan jemaat Tuhan, saudara-saudara, ini penting. Sebagai umat Tuhan kita harus betul-betul berada dalam pemahaman ini. Saya melihat bahwa kalau kita sudah mulai kehilangan kasih yang tulus, kita sudah mulai kehilangan kasih persaudaraan antar sesama, wah repot. Gereja tidak akan bertumbuh, iman pun juga tidak akan bertumbuh. Ya bagaimana? Karena itu pasti kita tidak ada rasa kepedulian. Yang sakit kita biarkan saja, yang susah ya sudah kita biarkan saja. Tapi kita sebagai umat Tuhan, kita bersyukur karena ini jemaat kita belum banyak ini, belum ribuan sama seperti di luar sana. Ya baru segini aja kalau kita tidak punya rasa kasih, rasa kepedulian. Bagaimana nanti kalau kita punya jemaat yang banyak? Nah karena itu Bapak Ibu, harus ada rasa keprihatinan yang tinggi dalam mencintai dan mengasihi sesama. Itu ditandai dengan kasih persaudaraan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang dimaksud dengan melayani menjadi saudara seiman, selain ditandai dengan kasih yang tulus, tetapi itu juga ditandai dengan pengorbanan. Ada pengorbanan, berkorban, dari kata sifatnya berkorban. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau seandainya surga tidak mengorbankan anaknya dalam hal ini Kristus kepada saudara dan saya, maka saya kira kita juga tidak bisa memperoleh yang namanya keselamatan, kemerdekaan, dan kemenangan. Demikian juga dengan para pahlawan. Kalau mereka tidak melakukan sebuah pengorbanan yang sejati, maka hari ini kita pun juga tidak bisa menikmati yang namanya kemerdekaan itu. Tetapi syukur kepada Bapa bahwa tanpa mempedulikan itu semua, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh keselamatan. Dan ini diwujud nyatakan dalam momen di mana terjadi yang namanya disebut dengan kemerdekaan itu, yang dilakukan oleh para pahlawan, yang kemudian saudara dan saya menikmati hal itu. Dan itu didasari dengan satu kata yang disebut dengan pengorbanan. Gereja sebagai umat Tuhan di tempat ini, mari kita mengisi kemerdekaan itu dengan semangat berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban materi, berkorban harga diri. Barangkali juga bisa berkorban nyawa karena demi kebenaran. Menjadi saudara seiman itu harus ditandai dengan hal itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya rasa pengorbanan, sangat sulit sekali untuk kita disebut sebagai gereja yang mengalami pertumbuhan. Gereja yang mengalami pertumbuhan itu dilalui dengan sebuah pengorbanan. Bahwa bagaimana para rasul itu menjadi martir,
Mereka rela disiksa, mereka rela dianiaya, mereka rela dibelenggu hanya demi saudara dan saya. Itu berbicara tentang pengorbanan. Sekarang saudara dan saya sebagai generasi penikmat dari pengorbanan itu, masa kita tidak mau melakukan yang namanya berkorban? Ada amin? Kita datang ke gereja ini sebagai bentuk pengorbanan kita, rasa syukur kita. Lalu mari kita lihat bagian ini Bapak Ibu Jemaat. Petrus menjelaskan ayat ini dalam pasal 1 ayat 22 ini. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Dasar daripada pengorbanan itu adalah kebenaran, ditandai dengan sebuah ketaatan. Ini menarik, ketaatan, kebenaran. Kita berkorban karena dua dasar ini, ketaatan dan kebenaran. Jadi kalau kita tidak melakukan ini, saya pikir memang agak sulit bagi saudara dan saya untuk bisa mengalami kemajuan rohani yang dinamis. Lalu perhatikan yang berikut Bapak Ibu. Selanjutnya itu Petrus juga menjelaskan kepada kita bahwa dalam mengisi kebenaran atau kemerdekaan itu, dijelaskan dalam ayat selanjutnya itu bahwa kita harus melayani sesama. Kalau bicara sesama, apakah ini hanya diidentikan dengan jemaat saja? Atau golongan tertentu atau suku tertentu? Tapi kata sesama ini artinya sesama manusia. Siapa saja kita harus melayani sesama. Lihat baik-baik dalam Markus 10 ayat 45. Firman Tuhan berkata bilang begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebagai murid Kristus, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kita dipanggil sebagai pengikut Kristus, maka seyogyanya dan sepantasnya kita harus meneladani apa yang Kristus itu lakukan. Apa itu? Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Melayani siapa? Melayani ciptaan, melayani umatnya, melayani gerejanya. Dan kepercayaan itu telah diberikan kepada Anda dan saya untuk melanjutkan tongkat estafet melayani sesama. Melayani sesama itu memiliki pengertian bahwa ada rasa kepemilikan, kepedulian yang besar kepada orang lain. Yang pertama, kita peduli pada penderitaan orang. Yang kedua, kita peduli pada kebutuhan orang. Yang ketiga, kita peduli kepada keselamatan orang. Sudahkah Anda dan saya peduli kepada persoalan orang? Tetanggamu, sahabatmu, jemaat, saudara sekitar? Atau justru kita mendengar dan biarkan saja dia mati dalam persoalannya? Padahal saudara punya kemampuan finansial, kemampuan logika, kemampuan semuanya. Sudahkah kita peduli kepada kebutuhan sesama kita? Sudahkah kita peduli terhadap keselamatan itu? Saya berulang kali bahwa orang yang jahat itu bukan karena dia ditandai dengan melakukan perbuatan kriminal. Tapi orang yang jahat, ketika Anda punya kebenaran itu, Anda tidak membagikan itu orang jahat. Kebenaran itu bisa saja Anda punya kemampuan, punya intelektual, punya fasilitas, punya segala hal, tapi Anda hidup dalam zona egosentris. Bagi saya, Anda seorang penjahat kelas kakak. Dan itu kata firman. Saudara boleh cek dalam Yakobus bilang begini. Kalau kita tahu sesuatu yang baik, tapi kita tidak melakukan, itu jahat. Itu kata Yakobus. Kalau bisa cek dalam firman Tuhan. Jadi mengisi kemerdekaan itu kita harus melayani sesama. Peduli kepada penderitaan orang. Punya rasa empati. Tapi sekarang bukankah kemarin dalam hajatan kita hadir di rumah pastor, Pendeta Roy bilang begini, esensi dari beribadah itu apa? Mempermuliakan Tuhan, kan? Ada dua hal kan? Saudara masih ingat gak? Mempermuliakan Tuhan. Bentuk dari mempermuliakan Tuhan itu adalah melayani sesama.
kita bisa memuliakan nama Tuhan kalau sesama saja kita masih tutup mata? Nah, karena itu Bapak Ibu, gereja dipanggil untuk hal ini. Hari ini khotbahnya sederhana saja. Khotbah praktikal dalam kita mengisi kemerdekaan, menyambut refleksi dalam menyambut kemerdekaan. Bahwa yang pertama itu mari kita menjadi saudara seiman dengan rasa kasih yang tulus, tanpa ada tembok pemisah. Yang kedua, mari kita melayani sesama, peduli kepada penderitaan orang, peduli kepada persoalan orang, peduli kepada keselamatan orang, peduli kepada kebutuhan orang. Karena peduli kepada sesama, pada kebutuhan sesama, ini menyangkut tentang ekonomi. Kejahatan meningkat itu kata Bang Nafi bukan karena ada niat dan kesempatan, tapi itu juga didasari dengan kondisi ekonomi. Mari kita gereja memang terpanggil. Kita gereja dipanggil untuk itu. Peduli kepada kebutuhan orang itu bukan hanya persoalan tentang menyangkut ekonomi, tapi ini juga menyangkut kebutuhan jasmani dan rohani. Tuhan Yesus sangat peduli kepada kebutuhan jenis ini. Mari kita lihat dalam catatan Injil. Ketika orang banyak berbondong-bondong, kata Alkitab, hati Yesus tergerak, maka tergeraklah hatinya. Dia memerintahkan para murid, kasih makan mereka. Saya mau tanya Bapak Ibu, kan kita pernah makan di paling tidak paling murah itu kan warteg, betul Pak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ketika kita masuk di restoran warteg, kita makan, pesanlah segala macam, lalu ada orang dari samping. Pernah nggak saudara bilang, Pak, yuk makan lagi? Ada begitu? Saya sekarang belajar tentang hal itu. Walaupun mungkin dia lebih kaya, lebih mampu dari saya, tapi itu bentuk rasa peduli saya. Mau makan dengan, walaupun kita makan dengan tempe barangkali, dia baru selesai makan, tapi saya selalu tahu, Pak, mau Pak makan lagi Pak? Pasti dia akan bilang terima kasih. Nah, kalau kita kekristenan kita tidak melakukan sesuatu di luar daripada yang rata-rata, orang tidak akan bisa mengatakan mana kekristenan yang sejati, mana bukan. Tapi ketika kita melakukan, orang bertanya, siapakah manusia ini? Apakah di dunia ini masih ada orang seperti ini? Jadi kita harus keluar di zona rata-rata. Peduli kepada sesama itu artinya peduli kepada kebutuhan orang, peduli kepada ekonomi orang. Tapi bagaimana? Ini kan kita seringkali tersandung dengan ini stigma yang mengatakan bahwa saya kan juga masih susah. Benar nggak? Mau beli beras aja susah kok, mau bayar uang sekolah aja susah. Ya sama juga, saya juga demikian. Tapi bukan menjadi dasar bagi Anda dan saya dalam melayani sesama, lalu kemudian kita menjadikan kelemahan kita sebagai benteng pertahanan diri untuk tidak bisa menjadi saksi Kristus. Kita punya kemampuan itu semua. Kan menjadi berkat itu tidak selamanya harus ditandai dengan materi. Kalau kita bisa melakukan hal itu sesuatu yang luar biasa. Milikilah hati yang peduli terhadap sesama. Kemerdekaan itu akan menjadi sebuah kemerdekaan kalau kita mengisi dengan hal ini. Melayani sesama dengan tulus ikhlas. Melayani sesama dengan rasa kepedulian yang tinggi. Maka orang itu kan ingin disanjung, ingin dihargai, ingin dihormati. Dan bukankah ini yang sudah dilakukan Kristus? Dia rela meninggalkan kemuliaannya, dia rela meninggalkan surga yang mulia, mengambil rupa seorang manusia, bahkan dihina, dianiaya demi saudara dan saya. Saya bilang, kalau surga itu tidak mau capek dan Yesus tidak usah turun, tinggal diciptakan ulang. Tapi kalau itu yang terjadi, maka betapa malangnya nasib Anda dan saya. Tapi dia melakukan itu untuk menjadi sebuah wujud konkret rasa kepedulian surga itu seperti ini. Dan kita ini kan penyembah-penyembahnya surga. Mestinya apa yang dilakukan oleh Kristus itu harus tertransfer dalam diri kita masing-masing untuk melayani sesama. Saya tantang, kalau melayani sesama dalam kelompok kita saja,
mungkin kita bisa melakukan hal itu. Tapi kalau melayani sesama di luar kelompok kita, nah ini yang menjadi tantangan. Benar nggak? Kalau melayani sesama dalam komunitas kita, itu biasanya kita berlomba-lomba. Bila perlu disebutkan. Tapi hari ini gereja dipanggil untuk keluar dari gelap menjadi terang. Nah kalau kita hanya melayani sesama, ini sudah sangat terang. Di luar sana masih gelap, itu harus kita berlomba untuk melayani sesama. Nah bagaimana orang bisa mengenal kebenaran kalau kita hanya mendiamkan kebenaran dan pegang kebenaran itu? Bagaimana orang bisa menikmati cinta kasih yang tulus di luar sana kalau kita tidak menyalurkan cinta kasih yang tulus? Ini yang dimaksud dengan mengisi kemerdekaan. 78 tahun. Jangan sampai kita hanya menyebut kemerdekaan, tapi kita sendiri tidak mengalami kemerdekaan. Dengan dua hal ini, melayani saudara seiman, tapi juga melayani sesama. Saudara seiman itu artinya antar gereja, antar warga kerajaan surga. Tapi Alkitab juga bilang melayani sesama. Berarti gereja harus keluar dari antar sesama itu untuk melayani antar seiman itu dan melayani antar sesama. Kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama. Antar seiman itu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan salib. Tapi antar sesama itu adalah orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal kebenaran. Ada amin? Tuhan memberkati.